Hai, selamat datang di Fuad Podcast. Podcastnya mahasiswa Fuad. Berjumpa lagi dengan saya, Amala. Saya Aulfa. Dan sekarang sudah hadir Wapres Mayu yang Palangkaraya, yaitu siapa nih? Rizky biasa dipanggil. Rizky. Nama lengkapnya siapa tuh? Biasa dipanggil Muhammad Rizky. Biasa nama panjangnya Muhammad Rizky Oktaviandi. Biasa dipanggil Rizky Okta biasa. Oh, Rizky Okta. Oke. Dekatnya Rizky Okta. Aku manggil Rizky aja kali ya, biar lebih akrab. Rizky, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kamala? Alhamdulillah baik dong. Sekarang lagi sibuk apa nih? Kayaknya sibuk banget deh jadi Wapres mah. Aduh, sekarang sibuknya biasa ngedema, persiapan sama PBAK dan aktivitas rutin di luar lainnya. Wih, sibuk banget. Bagi tips dong, kok bisa jadi Wapres mah kemarin gimana caranya biar bisa terpilih tuh? Kemarin tipsnya ya sebenarnya kemarin itu dorongan dari kawan-kawan juga dan kemauan dari diri sendiri juga kan. Kebetulan masih baru kemarin semester 4 atau 5 kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu full kegiatan, jadi memberanikan diri jadi Wapresma dengan dukungan kawan-kawan. Dan kebetulan kemarin kan pasangannya sama Bang Yoga. Pasangannya dari Eptik dan PB kan fakultas yang besar, jadi lumayan ada sedikit dorongan dan support. Jadi kita memberanikan diri untuk naik bersama-sama. Dan akhirnya terpilih ya. Alhamdulillah terpilih kemarin. Keren banget. Pasti di balik itu banyak banget perjuangan. Oh, pasti udah. Titik darah yang keluar terus. Pasti. Ngomong-ngomong nih, gimana tentang Dema Yayan Palangkaraya? Prokernya udah berapa persen sampai sekarang yang berjalan? Oke, sekarang Dema kurang lebih sebenarnya berjalan 6 bulan. Cuman kita dilantiknya kemarin bulan Februari. Kita kemarin berangkat dari tagline kita dengan Bang Yoga, satu garis ciptakan perubahan kan kemarin, yang mana artinya kita memiliki satu jalan untuk ke arah perubahan. Sebenarnya mudah apa yang dilakukan Dema sekarang. Kita mengusung dua tagline, yaitu berintegritas dan bersinergi. Berintegritas dalam artian kita ingin membersihkan dan mengembalikan marwah Dema Institute sekarang. Bersinergi artinya apa? Bersinergi kita ingin saling merangkul dengan kawan-kawan ormawa lainnya. Alhamdulillah proker Dema sudah lumayan banyak terjalan. Hari ini kita fokus dengan yang namanya PBAK. Dan juga kawan-kawan Dema kebetulan banyak yang semester 5 dan kita semester 6 maksudnya. Kita sudah mau persiapan KKN. Jadi yang tersisa di Dema itu paling enggak sisa 5 orang kita. Makanya kayaknya setelah ini agak sedikit vakum dulu nih Dema sebenarnya. Tuh. Makanya di gaspol di awal-awal. Ya, kita gaspol di awal-awal kan, baru setelah PBAK kita lanjut lagi sampai akhir November paling tidak semua kegiatan kita selesai semua. Wih, keren banget, udah prepare gitu ya. Iya. Apa mungkin ada yang Berapa persen yang udah terrealisasi sih programnya? Oke, kalau terrealisasi alhamdulillah sekitar 60% semua terlaksana. Ih, banyak juga ya kan? Karena apa? Karena Dema sekarang ini kita rasa mudah ya bergeraknya karena kita ada alternatif online dan offline. Kalau online itu mudah, kita paling Zoom, Meet, atau live Instagram itu paling mudah. Kalau offline kita makin mudah, paling kita ngundang 10 orang sudah terlaksana. Karena kan kita nggak perlu harus kegiatan yang besar-besar kan kayak dulu. Malah kalau kita diskusi ngundang orang paling 10-20 di sekretariat, minjam aula, itu sudah pasti terlaksana. Jadi sebenarnya itu sebenarnya mudahnya hari ini kita berorganisasi. Kak, kawan-kawan mahasiswa kan banyak nih yang masang pamflet PBAK. Jadi di pamflet sendiri itu ada kata gemilang nih. Jadi dari siapa sih ide kata gemilang itu dan apa cerita di balik gitu kan, di balik gitu tadi. Kok bisa muncul kata gemilang? Oke, kata gemilang mungkin kawan-kawan banyak bertanya ya, ini baru pertama kali. Jadi kemarin itu hasil diskusi saya, Presma dan juga tim SC kemarin sama ketua panitia. Kenapa ada kata gemilang? Kita melihat di luar sana banyak sekali PBAK yang punya nama. Contoh di UIN Syarif Hidayatullah itu ada namanya PBAK moderat. Nah, kita ingin hari ini kita punya jargon juga. Jadi kita ada judul PBAK tahun ini apa yang akan kita usung, PBAK gemilang misalkan. Itu akan turun lagi nanti ke tema, ke jargon. Jadi semua sudah terstruktur. Jangan sampai kami tidak ingin misalkan contoh PBAK temanya agak lain, jargonnya nanti lain. Makanya kita ingin semua itu terstruktur sistematis nantinya. Temanya apa tuh? Kita kan PBAK gemilang generasi mahasiswa Islam cemerlang. Jadi gemilang itu singkatan dari temanya. Iya, dari tema besarnya. Misal kayak kita bikin makalah kan ada tema besarnya dulu nih. Nah, gitu. Oke, biar mudah diingat juga ya, dikenal sama kampus-kampus lain. Bagus, keren. Kira-kira kan kayak biasa tuh kan, tiap tahun tuh kalau PBAK tuh ada apa ya? Kayak nari-nari gitu, aku lupa nama istilahnya. Itu kira-kira nanti di tahun ini ada juga. Flash mob. Iya, flash mob.
Flash mob kita tetap adakan karena kita sudah berada di zaman sekarang kan nggak mungkin kita menggunakan kultur yang agak kulot, agak yang sistem-sistem yang agak ketinggalan zaman karena kita harus juga melek dengan perkembangan zaman sekarang ini. Contoh flash mob itu tidak bisa kita tinggalkan, tinggal bagaimana kita merangkum gerakan-gerakannya sesuai dengan keadaan kampus kita. Mungkin itu yang harus perlu kita sesuaikan nantinya. Itu nanti PBAK-nya kegiatannya tetap 1 hari kayak sebelum pandemi atau gimana? Oke, untuk kegiatan PBAK tahun ini kita kemarin ada silaturahmi nih dengan Satgas kita dengan Ketua Panitia kemarin. Alhamdulillah kita dapat izin tahun ini karena kita dapat izin tahun ini dapat 400 kuota untuk offline. Wow. Jadi lumayan. Jadi kegiatan PBAK saya beritahu kegiatan PBAK tahun ini kita akan hybrid. Ada yang online, ada yang offline dan offline-nya itu ada 400 orang karena menyesuaikan jumlah aula kita 30% dari aula kita itu sekitar 30%, jadi kita hitung kemarin dapat 400 dan alhamdulillah di ACC kemarin. Jadi tetap social distancing. Physical distancing. Ya, jaga protokol kesehatan. Ada nggak yang spesial gitu dari PBAK 2021? Oke, mengenai yang spesial kita kemarin sudah membuat grand design di kawan-kawan Dema. Memana hari ini nantinya PBAK kita akan membuat kultur yang berbeda tahun ini, yang mana kita tidak hanya materi-materi dari pihak rektorat mengenalkan kampus, tidak, tapi kita lebih ke arah memberikan doktrin-doktrin kemahasiswaan karena tidak kita pungkiri karena yang namanya kita memberikan pemahaman ini ada event akbar itu di PBAK memberikan doktrin kemahasiswaannya. Jadi itu akan lebih kita mungkin presentasi penyampaian materi 40% materi kampus, 60% semua materi kemahasiswaan atau organisasi. Jadi tahun ini yang buat beda itu adalah tentang doktrin kemahasiswaan. Iya, doktrin kemahasiswaan. Ngomong-ngomong tentang doktrin kemahasiswaan, doktrinnya seperti apa nih? Oke. Doktrinnya seperti apa? Kita tahu sekarang ini kita kena pandemi kan, mungkin ada sedikit kultur atau perubahan yang berbeda dari doktrin-doktrin mahasiswa. Hari ini kita melihat banyak mahasiswa yang tidak banyak bergabung di organisasi. Kita ingin memunculkan semangat itu lagi, yang mana agar nantinya estafet kepemimpinan ini akan terus jalan. Karena kita lihat saja hari ini organisasi mahasiswa di tingkat fakultas itu semua aklamasi saya lihat. Karena itu salah satu faktornya pandemi mungkin. Saya cek kemarin cuma HMPS PAI kemarin yang ada pemilihan, sisanya aklamasi semua. Nah, itu yang ingin kita coba munculkan kembali semangat berorganisasi kawan-kawan. Jadi biar teman-teman nantinya itu sadar peran dan fungsinya sebagai mahasiswa itu tidak hanya belajar di bangku perkuliahan saja, tetapi menuntut ilmu di dunia kelas juga. Gitu, Kak. Soalnya udah kelas mahasiswa aja aklamasi gitu. Gimana nanti ketika terjun di dunia luar? Lucu juga kan. Oke, lagi ya Pak? Ini pertanyaan dari benak. Kenapa sih kita setiap PBAK dari tahun ke tahun kan pasti seragamnya tuh hitam putih? Iya. Kenapa sih, ada sejarah nggak sih? Kenapa nggak Blackpink gitu kan? Bisa jadi. Untuk pakaian saya kurang tahu ya kenapa harus hitam putih. Mungkin itu kultur dan budaya yang dibangun. Mungkin yang dari perspektif saya rasa, yang saya nilai adalah agar menunjukkan kesamarataan bahwa hari ini kita sama-sama bergerak untuk masuk IAIN dengan gaya yang sama. Kita memulai dari langkah nol, mungkin itu ya. Nggak ada, maksudnya mungkin nggak ada perbedaan antara kita ini lebih kaya atau kita lebih miskin, atau kita ini dari kampus sekolah mana, mungkin itu yang ingin dibawa nantinya. Kira-kira peserta ini ada batasan nggak masuk PBAK? Maksudnya batasan? Itu apa yang ikut PBAK ini? Itu ada batasan peserta nggak? Batasannya kan tadi. Dari jumlah yang datang sebagai mahasiswa. Kalau untuk jumlah batasan kita nggak ada. Memang semua mahasiswa yang daftar IAIN nantinya wajib ikut PBAK. Biar nantinya kalau ada batasan, kasihan nanti yang semester depan itu numpuk nanti. Makanya cuman ada yang online-nya, yang hybrid tadi kan. Ya, hybrid kita. Kalau offline 400, kalau online berapa peserta tuh? Kalau online kemarin kita baru cek yang daftar ulang itu sekitar 700. Kita berharapnya hari ini yang masuk IAIN itu hampir 1.200 lebih, harapan dari kita ya. Tapi kurang tahu nantinya berapa yang berhasil masuk daftar ulang. Kemarin 700 kita cek terakhir. Kegiatan PBAK nanti selain ikut materi tentang 60% kegiatan doktrin kemahasiswaan tadi, terus 40%-nya kegiatan yang materi-materi dari kampus, itu apa lagi tuh? Kan gak mungkin kan cuma kegiatan flash mob doang, pasti ada kegiatan yang lain.
Nah, kemarin baru rapat kan kita, cuman masih kegiatan materi untuk kita untuk kayak outbound itu masih menyesuaikan karena melihat keadaan kebijakan saya dan Bang Yoga selaku Presma adalah kita jangan memaksakan kondisi, tapi yang paling penting adalah kita memberikan doktrin, yang penting ada kesan dan pesan maba nantinya itu menjadi mahasiswa YN, tidak hanya sekedar kegiatan online saja nantinya atau materi, tapi kita berusaha memberikan betul-betul pemahaman kepada mahasiswa. Kita lihat keadaan, masih kalau bisa outbound alhamdulillah, kalau nggak bisa itu kita nggak memaksakan. Oke. Mau nanya lagi nih tentang Rizky. Rizky ini kan orangnya lumayan militan ya di organisasi. Terus tapi nggak semua teman Rizky kan dia sadar akan aktif organisasi. Tapi kan Rizky ini seorang Wapresma, otomatis juga harus mencontohkan. Itu gimana cara Rizky menyikapi, cara Rizky ngajak teman-teman biar kayak Rizky juga gitu. Jadi yang maju itu nggak cuma Rizky tapi ngebawa teman-teman yang lain. Oke, sebenarnya kalau kita menjadi seorang pejabat di kampus, dari kemarin kan sempat menjadi ketua DEMA PEBI, kan sebenarnya ada beban moral yang ada di bahu ini kan. Cerminan kan? Cerminan paling tidak. Ya pastinya kita memang harus berperilaku yang baik, jangan sampai berkata. Kadang kebanyakan mahasiswa sekarang ini dia mudah berkata kasar, dengan mudah melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar batas wajar. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya jangan sampai orang-orang itu kita mengganggu orang sebenarnya, karena prinsip saya adalah sebenarnya saya ini melakukan sesuatu yang penting itu tidak merugikan orang banyak. Nah, sebenarnya kalau menyangkut masalah pertemanan, sebenarnya ketika menjadi Wapresma ini kalau dibandingkan ketua DEMA PEBI lumayan banyak terkuras. Dalam artinya banyak waktu dengan orang-orang terdekat itu terbengkalai, waktu tidur itu terbengkalai. Kadang sekarang ini jadi Wapresma itu tidur paling cepat itu paling jam 2. Wah. Karena setiap malam pasti ada agenda, kita ngumpul-ngumpul diskusi, ngopi. Jam 2 paling cepat, gimana paling lambatnya? Iya, biasa itu paling jam 2, paling lambatnya itu paling jam 4 biasa, karena disibukkan itu dengan bukan tidur malam namanya. Iya. Karena itu biasa kita menjamu tamu. Kalau ada tamu kita pasti menjamu, ada diskusi kita pasti menjamu juga kan. Mungkin itu sebenarnya banyak sekali waktu yang terkuras waktu dengan orang tua. Sebenarnya saya juga pencinta anime, nonton Naruto, biasa nonton One Piece, AOT. Sekarang ini terpotong sebenarnya karena banyak agenda-agenda di kampus. Jangan-jangan wibu nih. Enggak. Wibunya enggak terlalu garis keras. Oh enggak, tapi ada lah. Iya, ada. Oke, ngelihat cerita Rizky banyak pengorbanan sebagai seorang salah satu aktivis kampus lah ya. Itu apa aja? Kan di sisi lain kita mendapatkan yang gak baik misalkan kayak perjuangan tadi, pasti kan juga ada nilai plus nih, benefit. Apa aja tuh yang udah Rizky dapatin selama ini? Oke, benefit yang paling luar biasa saya rasa adalah mengenal orang banyak. Ketika kita menjadi seorang Wapresma atau apapun itu, ketua HMPS pun kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Nah, di situ kita akan sebenarnya kita membuka rezeki untuk kita. Kadang kalau kita bertemu dengan orang banyak, kita sadari itu adalah rezeki sebenarnya yang diberikan oleh Allah untuk kita bertemu dengan orang. Siapa tahu nantinya orang-orang yang kita temukan, orang yang kita sambut hangat dengan baik nantinya, itu akan yang membuka jalan dan rezeki kita ke depannya. Makanya sebenarnya jangan sampai kita stuck di zona tersebut. Nah, kata saya kepada teman-teman saya, jangan sampai kita terlalu zona nyaman di tongkrongan kita. Kita harus keluar. Iya, kita harus keluar. Jangan sampai kita hanya berteman dengan orangnya itu saja. Tapi kita harus membuka mindset. Kadang kita bertemu dengan orang baru itu pola pikir kita terbuka gitu. Kadang saya sering diskusi dengan kemarin kawan-kawan Winantasari Banjarmasin, itu luar biasa kemarin organisasinya. Nah, itu yang harus kita sering banyak diskusi pokoknya. Berarti yang paling Rizky rasakan sampai saat itu adalah network building ya, membangun jaringan. Oke, terima kasih Rizky udah meluangkan waktunya, udah mau jadi narasumber di Fuad Podcast. Jangan sungkan nanti jadi tamu kita selanjutnya. Ditunggu ya. Oke, terima kasih juga ya sudah mengundang kita. Siap. Oke, sampai di situ perbincang-bincang santai kita di Fuad Podcast. Saya Amala, saya Ulfa, dan Rizky. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Fuad Podcast. Podcastnya mahasiswa Fuad.